Ente belum tahu, anda juga bisa mijit. Sini pala ente bos ini. Coba anda cek urat-uratnya dulu. Bentar. Kalau anda lihat ini menurut urat kepala ente, ini uratnya ini urat miskin, urat melarat. Susah mau pijit gimana susah. Ini mah anda sebagai teman cuma nasihat doang soy. Titisan. Bener. Azab kubur buat orang yang kagak pernah sholat subuh. Ini azab yang paling ringan. Itu kalau nanti dia meninggal, kurung batangnya pakai gerobak dangdut. Beneran aneh. Hah? Barangkali Ukti Yuni mau kerja di perusahaan Ana, mau? Ana ada. Kalau di Karawang ini Ana bikin perusahaan mecin. Iya, mencintaimu selalu, mencintaimu selalu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turri. Ya ayyuhan nabi. Oke teman-teman semua, belakangan ini banyak banget yang ngeluh ke aku, nanya kayak gini, Gus Aldi, saya kok kesulitan dapetin jodoh ya. Intinya mereka tuh susah dapetin pasangan hidup guys. Nah ini aku mau ngasih tahu sama kalian, cara mencari jodoh yang baik dan benar adalah kalian harus berkumpul di lingkungan yang bagus. Kalian harus ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiarnya nih, aku ada satu aplikasi yang keren banget, namanya Lead Match guys. Aplikasi ini keren banget karena bisa mempermudah kalian untuk mendapatkan jodoh dan memperluas jaringan silaturahim. Karena silaturahim itu bisa memperpanjang umur, meluaskan rezeki, dan memperdekat jodoh tentunya teman-teman. Terutama di situasi pandemi seperti ini ya, kita kan nggak bisa banyak keluar rumah. Akhirnya kita harus selalu online. Nah, aplikasi Lead Match ini sangat membantu kalian untuk bisa berhubungan dengan orang banyak. Kita akan langsung aja download aplikasinya di Play Store guys, atau di App Store kalian masing-masing. Nah, setelah kita download, kita langsung buka aplikasinya. Lalu kita sign in. Oke, kita daftar dulu nih ke aplikasi Lead Match. Nah, kita itu bisa login menggunakan Facebook atau juga menggunakan Google. Nah, ini kalian bebas mau gunain apa aja. Kalau aku pakai Google sekarang ya. Nah, jangan lupa kalian juga harus mematuhi peraturan-peraturan komunitas yang ada di aplikasi Lead Match nih. Lalu di sini aku akan memasukkan nama panggilan aku. Di sini aku akan masukkan nama Gus Aldi aja. Dan juga tanggal ulang tahun, guys. Nah, ini aku masukin tanggal ulang tahun. Dan keren banget di sini tuh kita bisa milih avatar ya. Jadi nanti muka kita itu bukan foto tapi avatar. Nah ini avatarnya gratis. Keren juga nih, aku pakai yang mana ya? Nah ini cocok nih kayaknya buat aku. Oke, lalu sekarang kita akan setting profil kita guys. Ya, setelah kita setting profil kita akan upload foto dengan caption ya. Di sini aku akan bikin caption. Nah, fotonya yang keren mana nih? Oke, captionnya berkah sholawat Lead Match sukses. Amin ya teman-teman. Nah setelah begini kita itu udah bisa berselancar atau menjelajahi dunia Lead Match guys. Nah sekarang aku mau langsung coba aja. Di sini ada yang namanya voice chat guys. Jadi kita akan secara random dipilihkan oleh Lead Match untuk mendapatkan pasangan telepon kita. Nah udah dapet nih guys. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Aku Encum. Wah, namanya unik banget ya. Encum tinggal di mana? Di Cibarusa. Cibarusa, oh Cibarusa tuh Cikarang ya. Udah lama pakai Lead Match? Baru kok, tapi seru ya. Iya, emang seru banget ya. Soalnya kan ada kamu. Coba tanya hatimu sekali lagi. Ngomong-ngomong, Encum usianya berapa tahun? Aku 20. 20 tahun. Oh iya udah cukup banget berarti ya? Cukup apa? Iya cukup buat jadi istri aku. Diam-diam aku jatuh cinta. Oke yaudah deh, nanti kita lanjut di chat aja ya Mbak Encum. Jangan. Kenapa?
lanjut ke pelaminan aja. Aku tahu ku takkan bisa. Nah itu tadi teman-teman, aku udah mencoba fitur dari voice chat dari Lead Match dan ternyata asik banget. Baru sekali aja aku udah langsung nemuin gombalan-gombalan yang asik dan kayaknya bakal berlanjut guys setelah ini. Oke guys, di sini juga ada fitur yang namanya group chat. Nah, grup chat ini kalau kita lihat adalah room ya. Jadi kayak semacam berkumpul dalam satu grup yang nanti kita bisa komunikasi bareng-bareng di situ atau kayak meeting gabungan gitu. Nah, di sini aku langsung nyari grupnya. Kita cari grup sholawat, guys. Supaya kita bisa sama-sama sholawatan di sini. Dimana yang lagi rame nih? Nah, ini sholawat dan ngaji. Wah, ajib. Aku gabung, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini grup sholawat ya? Iya bang. Iya mas. Sholawat tuh bang. Oke. Oh jadi masing-masing sholawatan gitu ya? Oke, aku mau coba satu sholawat boleh kan? Boleh banget. Oke, aku sholawatan ya. Ayo mas coba salawat. Rabbi khalaqtaha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke, salam kenal buat teman-teman semua. Ini aku lagi nyoba aplikasi Lead Match dan ternyata seru banget. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayak gitu teman-teman, aplikasi Lead Match yang memang seru banget dengan berbagai fiturnya yang keren-keren abis itu. Kalian jangan lupa langsung download aplikasinya di App Store atau Play Store kalian masing-masing. Atau kalian juga bisa klik link di deskripsi aku di bawah atau di kolom komentar yang udah aku pin nanti ya. Oke gitu aja teman-teman, kita akan langsung ke video pranknya. Cek cus. A few moments later. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, oh digigit onta. Wow. Nina bobo. Ay, bentar. Di lantai harus aneh jampe dulu. Cincang keling manu, cincang cilepuk. Biar laris. Aneh pel lagi, biar laris. Ngepel harus muter-muter, ngepel akhir zaman muter terus. Kotor lagi. Aduh. Capek juga nih anak ngepel. Tempat kosong enak nih, duduk dulu nih. Aduh. Pelan sini. Ngomong-ngomong ajudan aneh kemana si Darto? Darto! Lama banget ente. Terlalu. Ente datang ke sini, selanang kayak kucing warteg. Ulang. Nggak ada permisinya, faya bangetnya ajudan. Sini, Darto. Nah, pakai anak ente, muka jelek, adab jelek, gimana itu? Darto, ini ngomong-ngomong, Majangkoya kok tumben gelap apa? Gelap. Kenapa nih? Sultan pakai kacamata hitam ini. Iya, ini kacamata hitam. Padahal tiap hari udah begini terus, masih ulang-ulang. Aduh, ceblon ente. Ceblon emang ini. Ajudan, ini ngomong-ngomong ente rambut model apaan kayak poni pocong begitu? Ini model zaman now Sultan, keren kan? Keren dari mana? Belahan kayak belahan pantat. Payah ente ajudan. Kita ganti model rambut yang botak sekalian ente. Kagak bener nih rambutnya. Ajudan, Anya punya tebak-tebakan buat ente. Ya kan ente belum aneh latih biar pinter ya kan? Burung, ente tahu burung? Tahu. Burung apa yang menakutkan yang serem? Burung hantu. Oh salah. Burung gagak. Salah. Gagak dari mana? Terus apa dong? Nyerah nggak? Nyerah dah. Burung yang paling serem, burung yang paling menakutkan adalah burung batang. Burung batang. Burung batang. Anda salah maklum kan lidah-lidahnya bukan lidah orang Indonesia, lidah Arab. Burung batang ya burung batang. Aduh pinter aja dah. Sultan minta duit dong. Nih
badan ana, kepala ana pusing sakit. Mau ngapain ente minta duit juga? Mau dipijit. Mau dipijit? Ente belum tahu, ana juga bisa mijit. Sini pala ente bawa sini. Coba ana cek urat-uratnya dulu. Bentar. Kalau ana lihat ini menurut urat kepala ente, ini urat miskin, urat melarat. Susah mau pijit gimana susah. Bakal tetap pusing ente. Jadi gak usah pijit teman-teman. Sombong amat. Sultan mau minum apa? Es, teh, apa kopi? Es, teh, apa kopi? Emang adanya apaan? Air putih. Ngapain nawarin nanti ngajak berantem, es, teh, kopi, nah adanya air putih. Itu bawain aja enak-enak sana sini. Bawain semua es, teh, kopi. Ngapain masih di sini sana? Permisi dulu. Ribet amat, Jakarta heran. Payah bener, punya ajudan, urat melarat. Ngomong-ngomong ini daripada anda nganggur ngapain ya? Oh iya, anda mau telepon Soib anda nih di Arab nih, udah lama juga nih. Telepon dulu bentar. Tutita titut, ini nyambung nih langsung. Halo. Sedot WC lagi. Udah kesini keren banget nyambung sedot WC. Tutita titut, iya, nah nyambung udah nih. Halo. Assalamualaikum, Citizen. Iya, teman ana Sohib ini udah lama banget ana nggak nelfon ente. Ente gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau ana sehat. Iyalah. Ana itu selalu sehat. Soalnya ana setiap hari selalu bangun pagi. Ana kalau bangun pagi itu sampai ayam tetangga ana bangunin buat kukuruyuk. Bangun pagi apa ana Citizen? Jangan sembarangan ente. Iya. Citizen, ana kasih tahu buat ente. Bangun pagi itu bagus buat kesehatan. Beneran. Peredaran darah lancar, muka jadi cerah, muka jadi ganteng. Lihat muka ana. Ana setiap hari bangun pagi, muka jadi ganteng. Glowing ana. Ana nih, kalau ana lagi cemberut aja nih, muka ganteng ana lagi cemberut, itu mama komplek alisnya bisa ditato naga. Saking gantengnya muka ana. Beneran. Ana pernah. Ana tengah malam, ana senyum-senyum sendirian di bawah pohon mangga. Ente tahu nggak? Itu suster ngesot sampai lari nyamperin ana. Udah kagak ngesot lagi. Saking gantengnya ana. Berkah apa bangun pagi, Sohib. Oke. Coba ente perhatiin lagi kalau ngaca. Lihat jidat ente tuh. Jidat ente berminyak banget. Kayak mendoan sisa. Lihat makanya ente kagak percaya mulu sama ana ya. Coba ente sedikit dandan, Sohib. Jangan sampai nih gara-gara muka ente berminyak, cemberut kayak dompet tanggung bulan, ente bisa ada kemungkinan untuk terkena azab kubur Indosiar. Bayangin ente mau matinya dikubur ke tabung gas. Mikir ente Sohib, Citizen. Sohib, ente udah bangun tidur susah, bangun tidur siang mulu, sholat subuh kagak pernah, sholat yang lain apa lagi? Ente kalau nanti tiba-tiba ada dajjal di depan mata ente mau ngapain ente? Mau minta fallback? Yang bener aja ente. Itu dajjal bukan seleb TikTok. Banget kan ente nih Sohib, jangan sampai ente jadi followersnya dajjal. Udah muka jelek masuk neraka. Ampun Sohib Citizen. Sohib, ini ente maksiat tiap waktu. Suruh sholat ogah-ogahan, sholat subuh ogah, sholat yang lain apa lagi? Ini zaman masih enak Sohib, 2021. Dajjal masih pada ngopi. Ente kebayang kalau ente maksiat mulu, sholat kagak mau, jangan sampai itu dajjal bisa motong jalan lewat Cipali. Mampus kita semua.
Pikir yang ente. Ini mah ana sebagai teman cuma nasihat doang soy. Citizen. Bener. Azab kubur buat orang yang kagak pernah sholat subuh. Ini azab yang paling ringan. Itu kalau nanti dia meninggal, kurung batangnya pakai gerobak dangdut. Beneran aneh. Dikubur kagak ente disawer mayat. Mau ente? Contohnya aneh sohi. Aneh Sultan fulus banyak, rajin ibadah, suka menolong. Kemarin belum lama ada tetangga aneh kagak punya duit, jual ginjal. Lah kan aneh Sultan fulus banyak. Aneh beli itu ginjal dua-duanya. Lah besoknya mampus tetangga aneh. Dua-duanya ginjal aneh borong. Aduh, sayang banget itu bocah. Allah kasih kita badan sehat, pikiran sehat, malah maling kutang janda. Pikir ente. Contoh kayak aneh punya rasa malu yang tinggi banget sama Allah. Aneh pernah lagi jalan-jalan di kebun-kebun di Arab. Begitu aneh lihat ada pohon putri malu. Putri malu kalau di Arab semuanya pakai hijab. Kagak ada putri malu di Arab pakai tank top, kagak ada. Beneran aneh. Terus aneh deketin itu putri malu. Begitu udah deket aneh pegang itu putri malu. Ente tahu gak apa yang terjadi? Itu aneh yang kuncup. Putri malu kagak kuncup, aneh yang malu. Habis megang-megang belum halal mana. Aduh, Citizen. Ngomong-ngomong, nenek ente masih jadi geng motor? Aduh, nenek ente udah tua masih banyak gaya, kulit udah keriput, segala pengen ditato panda. Super ente, Kasih tahu nenek ente sohib, dunia itu sementara, akhirat selamanya sohib. Jangan sampai di dunia kebanyakan gaya, begitu di akhirat jagain parkir. Pikir mente nih ya. Yaudah sohib, udah dulu ya Citizen. Ini dari tadi kelamaan aneh nelfon, capek juga aneh. Iya, nih aneh pesen terakhir sama ente. Ente selama ente hidup, kalau makan makanan yang halal-halal aja. Jangan segala kecoa bunting jadiin pepes. Kagak berkah ente hidup, haram ente nggak boleh menjijikan itu makanan. Contoh kayak aneh sohib, aneh jangankan makanan haram. Ente tahu nggak, Sultan kalau makan jengkol di Arab sana, itu baru nyampe usus buntu, jengkol langsung putar balik. Udah tahu buntu ditilang mampus ente. Jengkol parah banget itu. Udah gitu aja ya sohib. Udah dulu nih. Assalamualaikum. Sohib Citizen udah melarat, kagak pernah sholat, mampus ente. Aduh, ini daripada sunyi begini enaknya ngapain ya? Oh iya, Ana pengen nyanyi aja tuh bentar. Ukti mau izin bentar. Ana mau nyanyi nggak apa-apa. Ini kan apa? Lagi sepi nih. Daripada sunyi, boleh ya? Ada hiburan musik. Nggak apa-apa. Sebentar 1-2 lagu paling. So dulu Ana ada bakat nyanyi dulu. Ana pernah ikut ini Master Chef. Ana mau belajar nyanyi, nyobain nyanyi nih ya. Ajudan, nyalain musik favorit Ana. Kayak biasa, nyalain sekarang. Nah ini benar. Enak banget nih lagu ini. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak teranggap. Aku lah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Nyanyi bareng. Cukup sudah, ayo, duduk, pakai, pakai falset, pakai, ayo. Ini nggak hafal lagunya pasti ya? Nggak hafal lagu tadi, nggak hafal ya?
Enggak, itu tadi kebetulan steman gitarnya tadi yang rekaman kurang masuk, jadi mempengaruhi karakter vokal Ana tadi. Jadi ini yang salah musiknya nih. Terus kata teman-teman Ana juga, Ana emang cocoknya nyanyi lagu-lagu Arab, soalnya kan Ana Sultan dari Timur Tengah. Jadi kalau lagu-lagu Indonesia kurang fasih. Ana mau nyobain lagu Arab nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah sambil makan aja supaya makannya lebih nikmat kalau dengar suara Ana. Ya silakan Iski, silakan. Ayo Dan, nyanyiin, nyalain lagu Arab buat Ana. Oke, siap. Insya Allah. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه البهي الجليل البهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت تهضى بالحور
mohon maaf. Ana kan kebetulan dari Arab nih. Ana boleh nanya-nanya tentang Indonesia nggak? Ukti orang Indonesia. Ana duduk di depan kayaknya lebih enak ya daripada gini kan ya. Nggak apa-apa ya. Aduh. Mohon maaf ini Ukti sebelum sini aja. Gak usah deket-deket kan belum halal. Elah. Ukti boleh tahu kok apa sering kesini emang? Iya, sering banget. Sering banget. Iya. Kita kan nggak pernah lihat bapak ya. Aduh, jangan manggil bapak. Emang berdoa biar jadi bapak dari anak-anak kita kelak. Enggak, kebetulan hanya pemilik resto ini. Ya maklum kan, Sultan fulus banyak. Jadi apa aja Anda beli emang. Kalau kesini biasanya pesan apa? Masih aku pesen minum lemon tea sama kentang aja sih. Lemon tea sama kentang. Bentar. Anak kalau inget lemon tea jadi ada pantun, Ukti. Boleh ya? Siang-siang kulihat Ukti duduk sendirian sambil minum lemon tea. Kalau sekarang masih Sultan dan Ukti, barangkali minggu depan udah jadi mami dan papi. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Ukti, namanya siapa lupa? Yuni. Ukti Yuni. Ini kesibukannya apa kalau sehari-hari? Lagi cari kerja aja sih Pak. Oh, lagi cari kerja, Masya Allah. Kebetulan aneh kan Sultan fulus banyak, ada perusahaan banyak aneh. Barangkali Ukti Yuni mau kerja di perusahaan anak, mau? Di sana apa tuh? Aneh ada, kalau di Karawang ini aneh bikin perusahaan mecin. Iya, mencintaimu selalu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Ukti Yuni, ini Ana sebetulnya mau minta izin. Ana, bedak, Ana boleh ganti suara nggak? Jadi Ana kan udah lama di Indonesia, jadi bisa kadang suara orang Arab, bisa suara orang Indonesia juga, bisa suara orang gila juga bisa. Gitu. Ana mau ganti suara orang Indonesia nggak apa-apa ya? Ya Ana biasanya minum dulu. Wah, habis. Mana habis ini? Nggak apa-apa lah. Nah, ini sekarang suaranya udah suara Indonesia. Jadi sebetulnya aku bisa ngomong bahasa Indonesia juga, cuma tadi digaya-gayain Arab. Gini, Mbak Yuni, sebelumnya aku mau minta maaf nih. Sebetulnya dari tadi ketika aku datang ke sini terus sambil ngepel-ngepel ya di belakang, terus nelfon gak jelas, terus ada ajudan datang ya, nyanyi-nyanyi sampai tadi sholawatan. Itu sebetulnya Mbak Yuni itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat sebelah sana tuh ada kamera, lihat ada nggak? Apa? Ini loh, yang ini nih. Iya, satu di situ, satu di sini. Jadi ada dua kamera yang rekam semua aktivitas kita tadi di sini. Ya, sebelumnya aku minta izin nih, boleh nggak sih kalau nanti video ini ditayangin di channel YouTube aku? Boleh ya, Masya Allah, baik banget ya Allah. Satu lagi, aku mau nanya dong, kesan-kesannya tadi gimana sih ketika aku datang pakai pakaian Arab gini? Aneh dong tentu. Aku sih takut ya, terus agak Risih ya. cuma pas denger sholawat tadi kayak aduh. Wow, jadi emang salawat itu bisa bikin adem ya. Tapi sebetulnya emang takut banget atau? Ya takut lebih risih aja sih. Oke. Karena emang gak biasa. Iya benar sih, emang kata-kata gitu, mereka juga pada takut teman-teman. Padahal sebenarnya sih Mbak Yuni nggak usah takut sebetulnya. Toh kan nanti kita juga akan satu atap. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Yuni, ini sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak karena emang nggak marah-marah ketika aku prank. Biasanya sih kadang ada yang suka ngusir aku gitu, pergi kau gitu kan. Nah, sama ini kalau yang kena prank aku tuh biasanya aku menggratiskan makanannya. Jadi Mbak Yuni nanti nggak usah bayar lagi makanan ini. Terus satu lagi ada ini Mbak, ada apa, bingkisan dari Majang Korea buat Mbak Yuni. Judan, kita bingkisannya. Ini dari Majang Korea Mbak. Ada makanan baru namanya Myeongdong Kraffel. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi Mbak Yuni, Myeongdong Kraffel ini tuh
adalah makanan khasnya Prancis sebetulnya. Jadi dia bentuknya tuh kayak waffle gitu. Jadi rasanya tuh gurih, renyah, dan dia tuh memiliki wangi butter yang khas banget gitu. Jadi sekilas banyak orang tuh ngerasa bahwa ini kayak waffle biasa, padahal beda banget sih kalau kita lihat gitu. Ini tuh makanannya sangat populer di Korea Selatan. Jadi pokoknya lebih populer dari drama Korea lah. Gitu. Dia juga menyebutnya kroffel dengan cemilan favorit pokoknya di sana gitu. Jadi di Korea Selatan tuh daerah Myeongdong. Jadi ada daerah Myeongdong, makanya dia dinamain Myeongdong kroffel gitu. Salah satu tempat yang menjual kroffel yang kekinian yang kayak gini. Jadi karena itu makanya restoran Majang Korea ini akhirnya terinspirasi untuk mengimpor. Jadi ini makanan impor. Menu Korean kroffel yang menjadi salah satu menu take away. Jadi ini tuh mesennya harus bisa juga di Gojek atau di Grab gitu. Namanya itu kroffel Korea. Jadi kalau nanti Mbak Yuni ketagihan dan pengen makan makanan ini bisa mesen di Gojek atau Grab. Nanti dihabisin balik rumah. Ini buat Mbak Yuni. Pokoknya ini dari Majang Korea, mohon diterima. Mudah-mudahan Mbak Yuni suka makan makanannya. Ada akun Instagram, nanti aku mau silaturahim. Namanya? Namanya Yuni Fadilah 33. Yuni? Fadilah 33. Yuni Fadilah 33. Oke. Oke, yang ini Mbak ya? Iya. Oke, ini aku follow. Nanti minta tolong di follow back. Oke, gitu aja. Makasih Mbak Yuni. Aku pamit. Selamat, silakan dilanjutkan dan dihabiskan lagi krovelnya mungkin di rumah. Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Yuni. Orangnya cantik, ramah, dan gampang banget ketawa dia ya. Jadi cair banget suasana tadi ya. Oke, jangan lupa ditonton video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku mau lanjut jadi kasir lagi di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.